Tahukah Anda, Indonesia adalah salah satu wilayah dengan kejadian bencana tertinggi di dunia. Indonesia merupakan negara yang rentan akan terjadinya bencana. Hal itu disebabkan oleh wilayah negara yang terletak pada pertemuan 4 lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Karena kondisi geologis, geografis, dan hidrologis, negara Indonesia banyak mempengaruhi kondisi demografis dan sosiologis, sehingga menjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Menurut data BNPB dari bulan Januari hingga bulan November tahun 2019, tercatat lebih dari 3.000 bencana yang terjadi. Sehingga hal itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, disertai kerusakan infrastruktur, termasuk tempat tinggal. Korban jiwa yang timbul akibat bencana akan mengalami dampak psikologis. Jumlah korban paling banyak terdampak adalah kaum perempuan, anak-anak, dan lansia. Mengapa demikian? Karena perempuan adalah kelompok rentan dalam masyarakat, terutama saat bencana alam terjadi. Itu disebabkan karena mereka lebih mendahulukan keselamatan anggota keluarganya. Lagi pula, karena kondisi fisik dan biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, membuat mereka dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Ada beberapa faktor yang menjadikan perempuan mengalami tekanan-tekanan sosial, fisik, dan psikis sehingga merugikan kaum perempuan itu sendiri, yaitu ketidaksetaraan gender, power atau daya atau kemampuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Sikap laki-laki memandang rendah kepada perempuan dan tidak menghormati hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Perlakuan-perlakuan yang tidak adil selama ini sering dipraktikkan dan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Kekerasan hidup yang berkembang dengan subur sehingga semakin menguat di tengah masyarakat. Pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi seksual sering dijadikan senjata untuk melemahkan perempuan atau untuk menanamkan rasa takut. Praktik budaya patriarki yang menyebabkan perempuan kurang dinamis dan tidak memiliki kemampuan pertahanan maupun penyelamatan diri. Lemahnya sistem dukungan di tengah masyarakat karena pengetahuan masyarakat yang kurang. Banyak masyarakat menganggap itu persoalan pribadi dan tidak perlu dicampuri. Masyarakat sering menstigma perempuan. Akar permasalahan dari kerentanan perempuan secara umum disebabkan oleh adanya ketimpangan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender yang diindikasikan dengan minimnya atau bahkan tidak adanya akses dan partisipasi perempuan dalam diseminasi informasi atau pengetahuan maupun terbatasnya hak pengelolaan terhadap sumber daya atau aset untuk peningkatan kemampuannya. Untuk itu, sangat perlu untuk memberikan akses dan kesempatan partisipasi dan kepercayaan untuk mengelola sumber daya atau aset yang ada, sehingga kebermanfaatan dapat dirasakan bersama antara laki-laki dan perempuan. Amatlah penting untuk membangun ketangguhan perempuan dikarenakan perempuan memiliki hambatan dan tantangan dalam proses membangun ketahanan dirinya. Hambatan-hambatan ini akan terus berlanjut dan bahkan dapat menciptakan kemiskinan dan kerentanan baru. Selama belum adanya kesadaran akan pentingnya perubahan gender dan pemberian kesempatan untuk peran-peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Untuk memperbaiki hal itu, patut dilaksanakan perubahan seperti melalui pengembangan kebijakan, memberdayakan kelompok-kelompok yang terdampak, dan pendekatan responsif gender. Perempuan Indonesia perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya atau kapasitas untuk menjadi bagian atau agen dari perubahan tatanan nilai masyarakat yang lebih baik, dan berpihak pada kaum perempuan dan kaum rentan lainnya dalam setiap aspek maupun dalam fase-fase penanggulangan kebencanaan.